Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil perhitungan yang telah kami lakukan dari mata kuliah Utilitas Bangunan Gedung yang beranggotakan saya Nadia Putra Astika-Nirin dan teman saya Irsyad Amami. Yang pertama, data bangunan. Nama bangunannya SMK Nurul Taqwa dengan fungsi bangunan sebagai gedung sekolah dengan jumlah lantai 3 lantai dan luas lahan 700 meter persegi dengan luas bangunan 1683 meter persegi. Jumlah penghuni 340 jiwa dan kamar mandi 6 ruangan dan wastafel 12 buah. Data kebutuhan air bersih dan air kotor. 1. Kebutuhan air bersih 100 liter per penghuni per hari yang dirujuk pada SNI 037065/2005 dengan debit air bersih dengan cara perhitungan kebutuhan air bersih dikali jumlah pengguna, yaitu 100 dikali 340 dengan hasil 34.000 liter per hari atau setara dengan 34 meter kubik per hari. Waktu detensi 2 hari yang merujuk pada SNI 2398/2017 dengan banyak impor 30 liter per hari per orang per tahun. Dengan yang merujuk pada SNI 2398/2017 dengan periode 3 tahun dan merujuk pada SNI 2398/2017 dengan kecepatan infiltrasi 900 liter per meter kubik per hari yang merujuk pada SNI 2398/2017. Data kebutuhan alat pelambing. Pompa air masih belum diketahui dengan wastafel 12 buah, kran 24 buah, dan kloset jongkok 12 buah. Penentuan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih KID dengan perhitungan jumlah penghuni dikali pemakaian air per orang per hari. Jumlah penghuni 340 dikali pemakaian air per orang per hari yang telah dihitung sebelumnya yang merujuk pada SNI sebelumnya. Dihasilkan 34.000 liter per hari atau setara dengan 34 meter kubik per hari. Dilakukan penambahan 20% dari total kebutuhan air bersih. KID total 34 meter kubik per hari dikali 100 dikali 20%. Dan dihasilkan 40,8 meter kubik per hari atau setara dengan 40.800 liter per hari. Maka pemakaian air per hari dengan penambahan 20% adalah sebesar 40,8 meter kubik per hari. Kebutuhan air rata-rata jam kerja dihitung sebagai berikut. IH sama dengan KID per T. IH sama dengan 40.800 dibagi dengan 8 dan dihasilkan 5.100 liter per jam. Maka pemakaian rata-rata air per hari pada jangka waktu 8 jam adalah 5.100 liter per jam. Pemakaian air pada jam puncak dihitung sebagai berikut. KIH min max sama dengan C1 dikali KIH. IH min max sama dengan C1 dikali KIH dengan C1 menggunakan 2,0 dari konstanta. KIH min max 2,0 dikali 5.100 liter per jam. Dihasilkan 10.200 liter per jam atau setara dengan 10,2 meter kubik per jam. Jadi pemakaian air pada jam puncak sebanyak 10.200 liter per jam atau setara dengan 10,2 meter kubik per jam. Selanjutnya pemakaian air pada menit puncak dihitung sebagai berikut. Qm min max sama dengan C2 dikali KIH. C2 dikali KIH dengan C2 menggunakan 4,0 dari konstanta sama dengan 4,0 dikali 10,2 liter per jam dikali 1/60 jam per menit sama dengan dihasilkan 0,68 liter per jam atau setara dengan 0,8 meter kubik per menit. Jadi pemakaian air pada menit puncak sebanyak 680 liter per menit setara dengan 0,6 meter kubik per menit. Selanjutnya perencanaan ukuran bak air atas. Penentuan kapasitas volume bak air atas menggunakan perencanaan dapat ditentukan melalui perhitungan seperti berikut. QP sama dengan QM min max. QP sama dengan 0,68 meter kubik per menit. QH min max sama dengan 10,2 dikali 1
jam per 60 menit sama dengan 0,17 meter kubik per menit. Pada perencanaan ini untuk QPU diasumsikan sebesar QH-max di mana QPU sama dengan QH-max sama dengan 0,17 meter kubik per menit. Selain itu diasumsikan bahwa TP sama dengan 60 menit, TPU sama dengan 25 menit. Dari data-data tersebut, selanjutnya dapat ditentukan volume efektif untuk bak atas sesuai rumus, yaitu volume efektif sama dengan QP min QH min max dikali TP dikurangi QPU dikali TPU, di mana volume efektif sama dengan volume bak air atas meter kubik QP 0,68 meter kubik per menit, QH min max 0,17 QPU 0,17 meter kubik per menit, TP 60 menit, TPU 25 menit, sehingga volume efektif sama dengan 0,8 min 0,17 dikali 60 min 0,2 dikali 25, dan dihasilkan volume efektif 26,35 meter kubik. Jadi besarnya volume efektif pada bak air atas atau roof tank sebesar 26,35 meter kubik. Selanjutnya untuk pembacaan gambar akan dibacakan oleh teman saya Irsyad Amam. Pada lantai 1 terdapat 4 kamar mandi dan 4 wastafel, dan lantai 2 terdapat 4 kamar mandi dan 4 wastafel, pada lantai 3 terdapat 4 kamar mandi dan 4 wastafel. Jadi jumlah keran kamar mandi dan wastafel ada 24 buah. Dan pada instalasi bersih terdapat katup air PDAM yang berfungsi menyalurkan air pada setiap instalasi air bersih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.